Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami jadi kelompok 2 berkaitan dengan mata kuliah kesehatan lingkungan. Dalam kesempatan kali ini saya Sindu Sanjaya dengan IM1 di 120034 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hidrosfer dan kaitannya dengan kesehatan lingkungan. Namun sebelum saya menjauh terhadap materi yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu, di mana kelompok 2 ini sendiri terdiri dari yang pertama Nabila Sastradewi, kemudian ada Gunawan Simanunggalit, dan yang ketiga adalah Tri Adisti, yang keempat Enanya Primsa Boru Berperangin-angin, dan yang kelima adalah Muhammad Jizan Maulana, kemudian yang keenam adalah Siti Lela Syakira, dan yang ketujuh M. Fidel Nugraha, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Sindu Sanjaya. Nah, adapun beberapa hal yang akan disampaikan ataupun, yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini ada 6 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengertian dan tujuan kesehatan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah pengertian fungsi sumber dan jenis-jenis dari hidrosfer. Dan yang ketiga adalah pengertian dan siklus dari hidrologi. Yang keempat adalah macam-macam siklus hidrologi. Yang kelima adalah kaitan hidrosfer dengan kesehatan lingkungan. Dan yang keenam adalah cara menjaga siklus air. Baik, melaju pada kita peta konsep yang pertama berkaitan dengan definisi dari kesehatan lingkungan menurut WHO atau World Health Organization, di mana kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada di antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dan dari manusia itu sendiri. Sedangkan menurut HAKLI ataupun Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan juga bahagia. Kemudian, mengacu pada peta konsep yang kedua, adapun tujuan dari kesehatan lingkungan itu diantaranya yang pertama adalah melakukan korelasi, di mana memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Dan yang kedua adalah untuk mencegah ataupun pencegahan dengan cara mengefisienkan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia serta untuk mencegah dari bahaya penyakit. Itu adalah berkaitan dengan tujuan dari kesehatan lingkungan. Selanjutnya adalah pengertian dari hidrosfer itu sendiri, apa sih sebenarnya? Nah, pengertian hidrosfer, kata hidrosfer berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata hydro yang berarti air dan spira yang artinya bola atau bulatan. Jadi, arti hidrosfer adalah bola atau bulatan air yang menyelubungi bumi. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa hidrosfer adalah hidros yang berarti air dan sphere yang artinya lapisan. Jadi dapat diartikan bahwa hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Itu adalah berkaitan dengan pengertian hidrosfer. Selanjutnya adalah apa sih fungsi dari hidrosfer itu sendiri? Adapun 4 fungsi utama dari hidrosfer. Yang pertama adalah bagian terpenting dari sel hidup, di mana setiap sel dalam organisme hidup tersusun dari sekitar 75% air karenanya memungkinkan sel berfungsi dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah menyediakan habitat. Hidrosfer menyediakan tempat bagi banyak tumbuhan dan hewan untuk hidup. Banyak gas seperti oksigen, karbon dioksida, nutrisi seperti amonium, nitrit, serta ion lainnya yang larut dalam air. Kemudian, kebutuhan manusia. Manusia tentu sangat menggunakan air dalam berbagai kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Air minum adalah penggunaan yang paling sangat jelas dan sangat vital bagi kebutuhan manusia itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah fungsi mengatur iklim nih, di mana panas spesifik air adalah karakteristik air yang unik, di mana ini menunjukkan bahwa air membutuhkan banyak waktu untuk memanas maupun menjadi dingin. Kemudian di mana sih ataupun dari mana sih sumber hidrosfer itu? Yang pertama sumbernya dari air yang terkandung di udara, kemudian air permukaan, dan yang terakhir adalah air tanah. Nah, jenis-jenis hidrosfer ini secara umum ada 3. Yang pertama adalah perairan sungai, di mana air tawar yang selalu mengalir pada titik yang sumbernya menuju pada muara laut. Kemudian yang kedua adalah bersumber dari ataupun jenisnya adalah perairan laut, di mana air asin yang bersumber dari permukaan bumi yang berada di perairan yang asin. Dan yang terakhir adalah perairan darat, di mana air tawar yang bersumber dari air tanah yang dangkal dari permukaan bumi. Selanjutnya contoh dari perairan laut nih.
Ada yang di pesisir itu merupakan permukaan bumi yang terletak antara pasang naik serta pasang surut, dan juga merupakan bagian dari daerah yang menjadi batas wilayah antara wilayah laut itu dengan dataran. Kemudian yang kedua adalah pantai, di mana pantai ini merupakan perbatasan daratan dengan laut yang seolah membentuk suatu garis pantai, terdiri dari pasir serta terdapat di wilayah pesisir laut. Nah, pengertian hidrologi secara lebih merinci yaitu berkaitan dengan siklus hidrologi adalah salah satu dari 6 siklus biokimia yang berlangsung di bumi. Siklus hidrologi adalah suatu siklus atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Bisa terlihat pada gambar ini ada beberapa proses yang sering terjadi dalam siklus hidrologi seperti transpirasi, kemudian evaporasi, di sini juga ada perkolasi, infiltrasi, dan juga ada juga run off yang terlibat dalam siklus hidrologi. Secara lebih mudah akan saya tampilkan gambar ataupun video mengenai bagaimana siklus hidrologi ini. Ya, mari kita saksikan video berkaitan dengan siklus hidrologi ini. Tolong di-subscribe ya dan klik lonceng notifikasinya sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik. Terima kasih. Tahukah kalian berapakah kandungan air yang ada di bumi? Bagaimana dengan 70%? Ya, tepat sekali. Air yang ada di bumi, baik meliputi yang ada di laut, di sungai, di danau, di rawa, di dalam tanah, atau di udara pun hampir berjumlah sekitar 70%. Air termasuk bagian bumi yang sangat berperan penting untuk kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup dan sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dibuktikan dari fakta mengenai warna bumi yang divisualisasikan pada peta bola dunia, di mana pada peta bola dunia nampak warna biru yang sangat dominan dibandingkan warna hijau yang menunjukkan daratan. Dan artinya, warna biru tersebut menggambarkan perairan yang ada di bumi. Nah, lapisan air yang menyelimuti bumi, inilah yang dinamakan dengan hidrosfer. Kita tahu bahwa air sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan seluruh makhluk hidup membutuhkan air, baik untuk minum, mandi, menyiram tanaman, dan aktivitas lainnya yang memerlukan air. Lalu, jika air sering kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, apakah air tersebut akan berkurang dan habis? Tentu tidak. Air yang ada di bumi akan selalu ada melalui proses siklus air atau siklus hidrologi, di mana pada siklus air ini menjaga ketersediaan air yang ada di bumi dan terjadinya proses daur ulang air secara terus-menerus. Siklus air bisa terjadi diakibatkan hidrologi, di mana pada siklus air ini menjaga ketersediaan air yang ada di bumi dan terjadinya proses daur ulang air secara terus-menerus. Siklus air bisa terjadi diakibatkan adanya panas matahari yang menguapkan air yang berada di laut dan dari permukaan bumi yang dinamakan dengan proses evaporasi. Kemudian, uap air akan berkumpul di udara dan angkasa sehingga terjadinya proses pengembunan atau kondensasi hingga terbentuknya awan. Ketika awan tidak mampu menampung uap air dari proses evaporasi, maka awan tersebut akan mengeluarkan uap air yang sering kita namakan dengan hujan. Kemudian, air hujan akan jatuh ke permukaan bumi, misalnya ke lautan, sungai, danau, bahkan tanah, dan akan diserap oleh tanah, kemudian dialirkan lagi ke laut.
dan proses ini akan terus-menerus berulang kembali. Selain terjadinya penyerapan air oleh tanah, pohon juga berperan untuk menyerap air tersebut. Namun, ketika curah hujan tinggi, maka simpanan air yang ada di permukaan bumi akan meluap, sehingga dapat menyebabkan banjir. Banjir dapat terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab. Yang pertama diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, sehingga mengakibatkan air yang berada di sungai, danau, ataupun bendungan meluap ke daratan. Yang kedua, dikarenakan daerah resapan air yang berkurang, sehingga sungai bisa membanjiri pemukiman. Yang ketiga, pohon yang berkurang, dan ini akan berakibat kurangnya penyerapan air. Yang keempat, karena aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan, sehingga air hujan tidak mengalir dan air terus tertimbun di suatu tempat hingga akhirnya meluap dan menjadi banjir. Tindakan yang harus kita lakukan ketika terjadinya banjir yaitu yang pertama memperhatikan pengumuman tentang banjir. Ini bisa melalui TV atau informasi lainnya. Dan yang kedua, harus mematikan aliran listrik dan keran air. Yang ketiga, memindahkan peralatan rumah tangga ke tempat yang aman yang terhindar dari potensi air. Yang keempat, mengungsi jika ada himbauan. Yang kelima, tetap memantau perkembangan kondisi dari banjir tersebut. Dan yang kelima, hindari daerah genangan banjir. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai hidrosfer. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa dipahami dengan baik dan Nah, itulah tadi berkaitan dengan sedikit video mengenai siklus hidrosfer dan juga adapun dampak dari kelebihan hidrosfer itu sendiri ataupun air sendiri seperti menyebabkan banjir yang sangat berkaitan dengan lingkungan. Nah, selanjutnya adalah setelah berkaitan dengan siklus hidrologi, saya akan kembali membahas mengenai macam-macam siklus hidrologi, di mana siklus hidrologi secara pendek itu dapat terlihat dari penghujanan, adanya penguapan di dalam samudra, kemudian kondensasi, membentuk awan dan terjadinya hujan. Kemudian siklus hidrologi secara sedang itu dapat terlihat pada area pegunungan ataupun area bukit, di mana sekitar air laut itu bisa terjadinya awan, kemudian terjadinya kondensasi dan juga hujan turun dan juga seterusnya. Kemudian siklus hidrologi secara panjang itu bisa terlihat saat adanya hujan ya di area sekitar bukit ataupun yang diakibatkan oleh pemanasan yang akan terus mengalir dan dapat terlihat pada gambar yang saya tampilkan di slide ini. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan selain mengenai macam-macam siklus hidrologi, selanjutnya adalah kaitan hidrosfer dengan kesehatan lingkungan itu apa? Nah, secara umum ataupun kaitan dari hidrosfer dengan kesehatan lingkungan adalah di mana hidrosfer itu merupakan lingkungan air ya, di mana sebanyak 71% bagian bumi itu sendiri bahkan terdiri dari air dan sangat berpengaruh terhadap iklim. Air dapat tergolong ke dalam 3 bentuk, diantaranya adalah bentuk padat ataupun bisa dikenal dengan es, kemudian cair dan gas atau uap. Oleh karena itu, hidrosfer atau air harusnya terjaga agar ketersediaan air yang berada di muka bumi dalam keadaan yang dapat digunakan oleh makhluk hidup. Nah, kesehatan lingkungan dengan hidrosfer sangat berkaitan nih, karena terdapat hidrosfer di muka bumi sebesar 71%, sehingga sangat mempengaruhi kualitas lingkungan yang berada di sekitarnya. Jika kualitas air yang baik, maka bisa dikatakan sebuah lingkungan yang berada di sekitarnya juga termasuk lingkungan yang sangat baik dan dapat dikategorikan sebagai lingkungan yang sehat. Dan iklim juga mempengaruhi sistem perairan yang ada di muka bumi. Selanjutnya adalah berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya air yang memiliki bermanfaat diantaranya seperti sumber air minum, pengairan ataupun irigasi, pembangkit tenaga listrik, kemudian rekreasi dan olahraga, pengalihan bahan bangunan, dan juga mendukung kegiatan industri. Selanjutnya berkaitan dengan pengaruh terhadap kesehatan, di mana
hidrosfer ini yang pertama adalah dapat berpengaruh secara langsung nih, karena kesehatan tergantung sekali pada kualitas air dan terjadi karena air berfungsi sebagai penyalur ataupun penyebab terjadinya penyakit ataupun sebagai sarang insekta penyebar penyakit. Nah, yang kedua, pengaruh secara tidak langsung dari air ini terhadap kesehatan, di mana pengotoran air dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena dari pengotoran badan-badan air dengan zat kimia dapat menurunkan kadar oksigen terlarut. Zat-zat kimia yang tidak beracun sukar diuraikan secara alamiah dan menyebabkan masalah khusus seperti estetika, kekeruhan karena adanya zat yang tersuspensi. Nah, cara menjaga siklus air ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada 5 hal. Yang pertama itu adalah menggunakan air secukupnya, tidak menghabiskan atau memboros-boroskan air, penggunaan air dibatasi dan secukupnya. Dan yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi penggunaan bahan kimia. Dan yang keempat adalah mendaur ulang barang bekas. Dan yang kelima adalah melakukan reboisasi dan menjaga lingkungan hayati. Itulah berkaitan dengan materi yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan kaitan hidrosfer dengan lingkungan. Namun sebelum saya tutup mengenai video kali ini dalam presentasi kali ini, saya akan menampilkan satu video lagi berkaitan dengan siklus hidrologi. Baik, ya ini saya akan tampilkan kembali lagi untuk sebagai penutup ataupun kesimpulan secara ringkas dari penyampaian materi yang saya sampaikan berkaitan dengan kelompok kami antara hubungan hidrosfer dan lingkungan. Untuk itu, video ini akan saya tampilkan sebagai penjelasan yang lebih singkat ataupun rangkuman dari materi yang saya sampaikan. Nah, itulah sedikit ringkasan berkaitan dengan materi kaitan antara hidrosfer dengan lingkungan. Saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan hasil diskusi dari kelompok 2 berkaitan dengan hidrosfer dan kaitannya dengan lingkungan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan apabila ada pertanyaan dari
penyampaian materi dari kelompok kami ini bisa disampaikan pada forum diskusi di e-learning. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang menyaksikan video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.